بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang 10 kelompok yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak suka dengan mereka. Dan 10 kelompok ini tercantum semuanya di dalam Al-Qur'an. Siapa mereka? Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menjadi manusia yang dicintai Allah. Jadi bukan hanya mencintai Allah, tapi bagaimana caranya bisa dicintai Allah. Karena kalau mencintai belum tentu dicintai. Tapi kalau dicintai, barang tentu kita bisa mencintai. Makanya ada istilah orang Arab, asya'nu antuhab wa laysa sya'nu antuhib. Perkara itu bagaimana caranya dicintai, bukan bagaimana caranya mencintai. Karena banyak orang yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya salah. Akhirnya Allah pula tidak cinta dengan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kita, berarti cara cintanya kita kepada Allah benar. Karena Allah cinta dengan kita. Dari sini orang Arab mengatakan, kullu yadda'in waslan bil laila wal laila la tukir waslan bidaka. Terkadang banyak orang yang mengaku kekasihnya Laila, tetapi Laila pula berlepas diri dari cintanya. Di banyak orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah, rupanya Allah berlepas diri pula dari cinta dia. Makanya ada satu ayat kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ayat ini sebagai ujian bagi kita. Ketika kita mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kalian cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku. Artinya kalau kita merasa cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Baru Allah akan cinta dengan kita. Kenapa? Karena hanya Nabilah yang tahu bagaimana cara mencintai Allah. Kalau kita beristihad sendiri, melakukan sesuatu amalan-amalan yang menurut kita amalan-amalan bisa dicintai Allah, belum tentu Allah cinta dengan kita. Tetapi kalau kita mencintai Allah seperti Rasul mencintai Allah, dipastikan Allah cinta dengan kita. Kenapa? Karena Rasul tahu bagaimana cara mencintai Allah. Kenapa Rasul tahu? Karena Allah yang kasih tahu. Begini cara mencintaiku. Maka oleh Rasul diamalkan dan didakwahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bahwa kita ini sangat berhajat kepada kecintaan kepada Allah. Apalagi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul mencintai kita. Ingat hadis Jibril yang pernah saya sampaikan di sini. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, maka yang pertama kali malaikat yang dipanggil siapa? Jibril kan. Kemudian Allah mengatakan, wahai Jibril, aku suka dengan si fulan. Kamu harus suka juga dengan si fulan. Maka Jibril pun mencintai si fulan karena Allah mencintainya. Cukup sampai di sini tidak? Jibril mengajak seluruh malaikat-malaikatnya, karena malaikat-malaikat Allah itu kan di bawah kepemimpinan. Jadi Jibril kemudian mengajak seluruh malaikat-malaikat Allah dimanapun mereka, mau di langit, mau di bumi, mau dimanapun mereka berada, agar ikut mencintai hamba yang
Allah cintai, maka semua malaikat ikut mencintai. Ketika Jibril mencintai orang yang dicintai Allah, seluruh malaikat mencintai orang yang dicintai Allah. Dari sini Allah tanamkan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi untuk mencintai orang yang dicintai Allah. Ini luar biasa. Ya. Jadi itulah kenapa pentingnya kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sana ada orang-orang yang Allah tidak suka. Allah benci kepada orang tersebut. Siapa mereka? Tidak memperpanjang mukadimah yang pertama, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Dan juga disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 87. Dan juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 55. Adapun dalam surah Al-Baqarah 190 Allah mengatakan, wa qatiluhum fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Di sini syahidnya, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melampaui batas, karena Allah tidak suka, artinya Allah benci kepada orang-orang yang suka melampaui batas. Dan kalimat ini terulang dalam surah Al-Maidah juga ayat 87-nya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan terulang dalam Al-A'rafnya 55-nya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Jadi yang pertama, orang yang Allah tidak suka adalah orang yang melampaui batas. Apa makna melampaui batas di sini? Jadi melampaui batas itu artinya keluar dari batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya sudah membatasi. Jadi orang-orang yang keluar dari batasan-batasan Allah atau batasan-batasan syariat lah lebih mudahnya, maka orang itu dianggap melampaui batas. Lah termasuk juga melampaui batas adalah al-i'tida ilhaqud dharari bil akharin min ghairi wajhi haqqin. Termasuk juga di antara melampaui batas adalah memberikan madarat, memberikan bahaya kepada orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, boleh jadi kemudian mendolimi orang, mendolimi tetangganya, mendolimi kawannya, mendolimi orang tuanya, mendolimi kerabatnya, mendolimi manusia. Itu bagian daripada i'tidah, melampaui batas. Atau menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, itu juga bagian daripada melampaui batas. Atau umpamanya dalam bab doa, ibu meminta sesuatu yang mustahil bagi ibu, maka ini juga namanya melampaui batas dalam doa. Contoh, ibu berdoa, ya Allah kekalkan aku, yang lain boleh mati, saya jangan. Itu kan melampaui batas. Ya Allah, kalau bisa hidup saya itu jangan, nggak usah makan, nggak usah minum, tapi kenyang terus. Ya, tidak haus terus, tapi tak makan tak minum, kan melampaui batas itu. Mustahil itu kan. Ya Allah, jadikan aku bisa terbang. Mustahil. Ya. Jadi itu namanya tidak dalam doa, sesuatu yang mustahil diminta. Itu bagian daripada mu'tadin. Orang Allah nggak suka dengan seperti ini. Atau dalam bab ibadah melampaui batas, tidak ada syariatnya dikerjakan. Yang ada syariatnya pula ditinggalkan. Yang ada tidak dilakukan, yang tak ada pula dibuat-buat sama dia. Maka ini juga bagian daripada melampaui batas. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Termasuk juga orang-orang yang melampaui batas adalah orang yang menyakiti badannya. Badan ini semua milik Allah ya. Mata, kepala, telinga sampai ke kaki ini milik Allah. Tidak ada satupun di anggota badan kita ini yang milik kita. Semua milik Allah. Sampai jiwa kita juga milik Allah. Makanya siapa yang memutuskan jarinya sendiri, dia telah zalim kepada dirinya. Karena dia memutuskan yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Bagaimana sampai kemudian dia bunuh diri, mencabut nyawanya. Nyawa bukan milik dia. Kenapa dia cabut? Maka itu melampaui batas. Allah tidak suka melampaui batas. Makanya Allah mengatakan wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ataupun membunuh orang lain. Jiwa ini tidak boleh dibunuh karena tidak ada yang mendorong untuk membunuh. Lain kalau seandainya dia membunuh, maka ada qisas membunuh. Atau dia melakukan pelanggaran dalam Islam seperti berzina dan dia sudah menikah. Atau dia murtad dan begitu seterusnya kan. Ini tidak ada dorongan-dorongan untuk membunuh orang, tiba-tiba kita membunuh orang. Nah, ini namanya melampaui batas. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas seperti ini. Termasuk juga ya
Orang-orang yang melukai dirinya sendiri seperti yang dilakukan siapa? Orang-orang Syiah. Orang Syiah itu kalau bulan Muharram, ada satu hari di bulan Asyura itu, di bulan Muharram itu mereka melakukan acara memukul-mukul kan. Memukul-mukul badan dengan pisau, dengan benda tumpul, dengan besi, sampai anak kecil diketuk kepalanya biar keluar darahnya. Alasannya apa? Untuk menebus dosa mereka kepada kematian Husain di Karbala. Ini melampaui batas. Masa syariat kemudian memerintahkan untuk memukul-mukul badan sampai luka-luka sampai berdarah? Badan ini milik Allah, bukan milik kita. Apapun acaranya. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, laisa minna man daraba al-khudud. Ya. Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan termasuk umat kata Rasul yang ketika ditimpa musibah memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak ala jahiliyah. Itu bukan termasuk kita, itu tidak namanya. Itu termasuk melampaui batas dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Ini yang pertama. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang Allah tidak suka. Yang kedua, disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 57. Allah ulang Al-Imran 140. Kemudian Allah ulang lagi di surah Asy-Syura ayat 40. Dalam surah Al-Imran ayat 57 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz dzalimin." Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan cukupkan pahala dan ganjaran mereka kelak pada hari kiamat. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Allah ulang dalam surah Al-Imran ayat 140-nya, wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan Allah ulang dalam surah Asy-Syura 40-nya, innahu la yuhibbudz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Ini kelompok yang kedua yang Allah benci adalah orang-orang zalim. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau saya letakkan peci di kaki, berarti saya zalim kepada peci. Kenapa? Karena bukan tempatnya di kaki, tempatnya di kepala. Ibu letakkan cadar di dengkul, ibu zalim sama cadar kan? Cadar itu di muka, kenapa ditaruh di dengkul pula kan? Itu namanya zalim secara bahasa, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya berarti adil, karena lawan daripada zalim itu sebuah keadilan. Tetapi maksudnya di sini, ya, maksudnya adalah mujawazatul haq wa ta'addi 'alal akharin fi amwalihim wa a'radihim wa anfusihim. Jadi zalim itu artinya seseorang melampaui batas dari kebenaran dan dia menyakiti orang lain baik dalam harta, kehormatan atau jiwa. Itulah makna zalim. Dan zalim sendiri terbagi menjadi tiga kan, yang ma'ruf ya. Pertama, zalim seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim seorang hamba kepada Allah. Kemudian yang kedua, dan itu terbagi menjadi dua. Zalim kepada Allah ini terbagi menjadi dua ya. Zalim kepada Allah, di mana kezaliman ini tidak mungkin diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, zalim kepada Allah tapi Allah masih mengampuni. Kemudian yang kedua, zalim seseorang kepada orang lain. Sesama hamba Allah Subhanahu wa taala saling menzalimi. Dan yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Adapun zalim kepada Allah dan Allah tidak akan mengampuni kezalimannya, itulah kesyirikan. Kalau mati di atas syirik, maka Allah tidak akan ampuni. Yang kedua, kezaliman kepada Allah tapi masih Allah berikan ampunan selama dia tidak mati dalam kondisi syirik. Kalau dia tidak mati di atas kesyirikan, ya mungkin dia mati di atas dosa-dosa besar selain syirik ya, maka itu dibawa kehendak Allah. Kalau Allah mau ya Allah ampuni melihat dengan pahalanya yang lain. Kalau Allah tidak mau maka Allah akan azab sampai bersih dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, zalim kepada orang lain ma'ruf. Zalim kepada sesama makhluk seperti mengambil harta orang, membunuh jiwa orang, menyakiti hati orang, merobek kehormatan orang dengan cara ghibah, namimah dan begitu seterusnya, maka ini disebut zalim kepada manusia. Adapun zalim kepada diri sendiri, ya tadi dia tidak menjaga badannya, dia mengikuti syahwatnya. Ya seperti mamanya makan nggak dijaga, sampai obesitas gitu ya, nggak bisa jalan, akhirnya malas tidur,
Pokoknya kesehatan nggak pernah dijaga, kemudian juga suka-suka dia hidupnya. Nah ini zalim kepada diri sendiri namanya. Makanya kenapa diri sendiri pun punya hak sebenarnya. Punya hak. Kan manusia itu punya hak kan Bu. Pertama sepertiga untuk Rabbnya, sepertiga untuk keluarganya, dan sepertiga untuk badannya. Maka badan pun perlu istirahat, perlu rileks, ya perlu jalan dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita itlakkan kalimat zalim, maksudnya zalim di sini lebih kepada menyakiti sesama hamba Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan zalim biasanya ke situ arahnya. Oh si anu itu zalim. Kenapa? Dia mengambil harta orang, dia membunuh orang, dia mencaci maki orang, dia zalim kepada orang. Jadi istilah zalim itu biasanya diitlakkan kepada zalim yang kedua, di mana seseorang menyakiti hamba Allah yang lainnya, dan Allah tidak suka dengan mereka. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu kan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalam. Aku haramkan kezaliman kepada diriku, dan aku haramkan juga kezaliman kepada kalian dengan sesama kalian, maka janganlah kalian berlaku kezaliman, kata Allah. Maka ini yang banyak dilakukan manusia. Jadi kelompok kedua, orang-orang yang dibenci Allah adalah orang yang melakukan kezaliman, dan ini yang paling banyak dilakukan manusia zalim. Kemudian yang ketiga, sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 36, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur." Sesungguhnya Allah tidak suka alias benci kepada orang yang mukhtalan fakhur, orang yang sombong, orang yang ujub lagi sombong. Karena arti mukhtal di sini artinya mutakabbir. Fakhur itu artinya ujub, jadi sombong dan ujub kepada dirinya. Itu disebut mukhtalan fakhur. Itu diulang juga dalam surah Luqman ayat 18 ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan diulang dalam surah Al-Hadid ayat 23, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang mukhtal, yang sombong, al-fakhur, yang ujub kepada dirinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, biasanya arti kalimat mukhtal fakhur itu biasanya kepada penampilan. Mungkin cara jalannya, mungkin ibu jalannya jalan orang sombong. Lah jalan ini sendiri, ibu berjalan kaki, itu kalau gayanya orang sombong Bu, Allah tidak suka. Padahal hanya jalan saja, ibu nggak ngomong. Ingat kisah Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala ketika menegur seorang menteri Basrah, wali pemimpin Basrah. Jadi wali Basrah ini selain daripada pemimpin daripada negeri Basrah, gubernur, ditambah-tambah dia juga adalah panglima perang. Tiba-tiba dia lewat dengan jalan membusungkan dada di depan Malik ibn Dinar, seorang ulama. Jadi Malik ibn Dinar ini menasihati dan mengatakan, wahai fulan, cara jalanmu loh seperti jalan penduduk neraka. Jangan kayak gitu. Dinasihati nih sama Malik ibn Dinar itu. Dan ingat bahwa seafdol-afdolnya jihad adalah kalimatul haq inda sultanil jair. Kita bisa menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin zalim. Karena risikonya kan berat. Ya, menasihati ibu, menasihati saya risikonya ringan. Coba ibu mengkritik pemerintah, bisa dipenjara kan begitu. Kalau salah-salah bisa ditangkap. Ya. Tapi begitulah memang ulama memahami bahwa seafdol-afdolnya jihad itu harus disampaikan kebenaran itu. Makanya ketika Malik ibn Dinar melihat gubernur Basrah ini jalannya sambil membusungkan dada, diingatkan. Ya. Jadi cara jalanmu loh itu jalannya penuh neraka, jangan jalan kayak gitu. Tiba-tiba kemudian wali Basrah ini mengatakan, ala ta'rifuni? Kok ini siapa? Jadi orang ini tidak kenal siapa Malik ibn Dinar, dia seorang alim. Sehingga dengan sombongnya dia mengatakan, kau tidak tahu ya siapa aku? Maka Malik ibn Dinar mengatakan, bal a'rifuka haqqa ma'rifatin. Aku lebih tahu daripada kamu, katanya. Kamu sendiri tidak tahu siapa kamu, aku lebih tahu daripada kamu, katanya. Kemudian kata wali Basrah ini mengatakan, kalau begitu siapa aku? Dengan sombongnya dia mengatakan.
Dikiranya Malik ibn Dinar akan mengatakan, engkau adalah gubernur Basra, engkau adalah panglima perang. Rupanya bukan itu. Kata Malik ibn Dinar mengatakan kepada wali Basra dan mengatakan, wahai fulan, engkau ini terlahir dari lubang najis, dan di perutmu penuh dengan najis. Dan kalau engkau mati jadi bangkai dan tidak dikuburkan, maka engkau seperti najis dan tidak ada orang yang berani mendekatmu. Langsung terdiam tuh, ya. Wali Basra ini, sampai akhirnya dia pun di ujung cerita mengatakan, al-an araftun, sekarang aku tahu siapa aku, katanya. Jadi mengakui gitu ya, sekarang aku tahu siapa aku. Ibu ngomong gitu saja tuh kalau yang sombong-sombong jalan, kamu nggak tahu siapa aku. Kamu ini seperti ucapan Malik ibn Dinar. Cuman kalau ada orang digitukan apa gak tersinggung kan? Tapi lihat bagaimana di sini digambarkan bahwa siapalah kita. Apa yang kita sombongkan? Kita ini dikeluarkan dari lubang yang najis, hari-hari kita bawa najis di perut, dan kalaupun kita mati jadi bangkai. Lalu apa yang disombongkan? Karena orang yang sombong itu baik ketika berjalan saja tidak suka, padahal hanya gerakan. Apalagi sampai ucapan. Berbangga dengan nasab, berbangga dengan hasab. Kalau hasab ke atas, kalau nasab ke bawah. Berbangga dengan nenek moyang gitu, atau berbangga dengan keturunan. Anakmu tuh masih bagus anakku. Nah, kan itu. Kalimat seperti itu, kau nggak tahu siapa aku ini. Kau nggak tahu siapa bapakku, kakekku, nenekku, semua di bawah dia. Lah, ucapan-ucapan seperti ini Allah tidak suka karena ini ucapan sombong namanya. Jadi bisa dalam perbuatan seperti orang berjalan, ataupun seperti ucapan tadi membangga-banggakan keturunan, ataupun menampakkan harta. Seperti Qarun. Qarun itu kan ada waktu-waktu tertentu dia keluar, itu semua perhiasannya dipakai. Mulai dari kalung di leher, dari kalung emas, semua dipakai dia, baju kebesarannya, sampai-sampai orang-orang terfitnah dan mengatakan, ya laitani mislama, duhai kiranya aku diberikan mislama utia Qarun, seperti Allah berikan kepada Qarun. Jadi Qarun ini memfitnah orang, sehingga orang-orang yang dalam hatinya terfitnah mengatakan, kapan aku seperti Qarun? Padahal dia sedang sombong dengan kekayaan. Dan ini paling banyak dilakukan mak-mak. Kalau arisan saja semua dipakai. Gelangnya, antingnya, tasnya, merek brandednya semua dipakai. Maksudnya apa kan itu? Sampai ada dulu viral kan, habis dari umroh itu semua dari atas kepala sampai kaki itu warnanya kuning semua kayak wayang. Kan ada orang yang gitu. Apa maksudnya kalau tidak sombong dengan kekayaan? Nah, ini juga Allah tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Menampakkan kekayaan. Atau mungkin tidak dengan itu, tetapi dengan cara isyarat, merendahkan orang. Ya, mungkin dengan tangannya begini, ada orang merendahkan orang. Ya, atau dengan isyarat matanya, gitu ya. Yang intinya isyarat mata, isyarat tangan atau isyarat kepala, intinya isyarat itu untuk merendahkan orang. Nah, ini Allah tidak suka karena ini menunjukkan sombong. Sombong itu kan artinya menolak kebenaran dan merendahkan orang, kata Nabi. Al-kibru batrul haq wa ghamdu An-nas, kata Rasul. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Atau merasa dia memiliki sesuatu orang tidak punya. Harusnya kan bersyukur gitu. Ini tidak sombong. Dia aja tidak punya apa yang saya punya. Jadi ada orang yang kemudian menyombongkan terhadap apa yang ada pada dirinya untuk menghina orang lain. Jadi ini pun orang-orang yang tidak disukai, namanya mukhtal fakhur namanya. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 64 dan diulang dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama auqadun nara lil harbi atfa'aha Allah wa yas'au fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbu al-mufsidin." Setiap kali mereka menyalakan api permusuhan, maka Allah akan padamkan. Dan mereka berusaha untuk melakukan kerusakan di bumi, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Dan diulang dalam surah Al-Qasas 77, "Innallaha la yuhibbul mufsidin." Allah tidak suka dengan orang yang membuat kerusakan. Jadi kelompok yang keempat yang Allah tidak suka adalah orang yang melakukan kerusakan. Siapa orang yang melakukan kerusakan dan apa yang dimaksud kerusakan di sini? Al-mufsidun dalam bahasa Arab itu artinya diddu anil istiqamati ila diddiha. Al-fasad wa al-udulu anil istiqamati ila diddiha wa huwa salah. Jadi arti orang yang melakukan kerusakan lawan daripada orang yang memperbaiki. Jadi ada orang yang merusak,
Ada orang yang memperbaiki, dan Allah tidak suka dengan orang yang merusak, dan Allah suka dengan yang memperbaiki. Dan kita tahu bahwa sebesar-besarnya kerusakan apa? Syirik. Sebesar-besarnya kerusakan adalah syirik, karena tidak ada dosa yang lebih lebih rusak dibandingkan syirik. Kemudian setelah syirik itu ada di bawahnya yang disebut dengan as-sab'ul mubiqah, 7 dosa yang menghancurkan. Itu di bawah syirik. Seperti sihir, kemudian membunuh jiwa, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, ini namanya disebut dosa-dosa di bawah kesyirikan yang lebih bahaya gitu ya. Karena dimasukkan dalam konteks sab'u mubiqat namanya, 7 perkara yang membinasakan. Dan semuanya merusak. Ya, karena syirik ini membawa kerusakan. Lihat bencana-bencana yang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena ulah tangan kita. Kita durhaka dengan Allah Azza wa Jalla, maka timbul musibah. Ataupun dosa-dosa tadi. Itu semua adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Memakan harta anak yatim itu membuat kerusakan, karena kalau kita tidak sayang dengan anak yatim, umpamanya di lingkungan Puskopkar nih, adalah 1-2 orang anak yatim. Kemudian kita masyarakat yang ada di sini cuek, nggak peduli dengan anak yatim. Dibiarin saja. Ya enggak diusap kepalanya, ya enggak disedekahkan, ya enggak, pokoknya dibiarkan. Maka anak yatim ini kalau tumbuh besar, Bu, bisa dendam sama ibu. Bisa dendam dia, karena tidak merasa dirawat oleh kita di situ. Makanya dia akan besar menjadi anak yang jahat dan akan membuat kerusakan jadinya kan. Makanya kenapa kemudian memakan harta anak yatim itu bagian daripada orang yang membuat kerusakan. Nah, ini Allah tidak suka. Atau memakan riba. Karena riba ini kan menghancurkan ekonomi. Menghancurkan kita, menghancurkan keluarga, menghancurkan masyarakat gitu. Berarti orang yang makan riba ini membuat kerusakan, Allah tidak suka. Termasuk juga lari dari peperangan yang mengakibatkan kekalahan perang. Kalau kekalahan perang kan musuh akan menjajah kita jadinya. Dan ini tidak secara langsung membuat kerusakan. Atau orang yang suka membuat fitnah, menuduh orang dan begitu seterusnya, itu hakikatnya telah membuat kerusakan. Ini yang keempat. Yang kelima, di antara orang-orang yang Allah tidak suka adalah disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 45. Liyaziyal ladina amanu wa amilus salihat min fadli innahu la yuhibbul kafirin. Agar Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya, dan sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Ini yang kelima, Allah tidak suka dan Allah benci dengan orang kafir. Dan kekufuran atau kekafiran itu lawan daripada iman. Artinya kekafiran itu bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk keyakinan. Dan yang paling banyak di masyarakat ini yang terjerumus kepada kekafiran apa? Ucapan. Itu paling banyak. Dan saya pernah bahaskan, ucapan-ucapan yang kita ucapkan tanpa sadar rupanya mengakibatkan keluarnya kita dari Islam atau kekafiran. Contoh saja seperti umpamanya menganggap Islam ini tidak sempurna. Menganggap Islam ini tidak sempurna dengan mengatakan bahwa hukum selain hukum daripada hukum Allah itu lebih baik dibandingkan hukum Allah. Atau memberikan keleluasaan kepada hukum selain daripada Allah disejajarkan dengan hukum Allah. Nah, ini kan, atau menghalalkan yang diharamkan Allah atau sebaliknya. Nah, ini kan namanya menghalalkan yang diharamkan, ini bisa kufur kalimat ini. Yang sering saya contohkan umpamanya ibu tidak mabuk, ditawari minuman keras sama kawannya. Ibu ngomong begini, saya sih tidak mabuk, kalau kau mabuk ambil aja lah minum. Harusnya kan jangan begitu ngomongnya. Kenapa saya tidak mabuk? Haram. Kamu pun jangan minum, haram. Harusnya begitu. Ini enggak, saya tidak minum, kalau kau mau minum, minum saja. Itu sama dengan menghalalkan namanya. Memang dia tidak halalkan kepada dirinya, tapi dia menghalalkan kepada orang kan. Maka hati-hati kalau ngomong begitu. Yang haram tetap haram, dari mulai diharamkan sampai kiamat. Ya, kadang-kadang ada ucapan-ucapan itu terkadang tanpa sadar bisa kufur. Nah, ini Allah tidak suka. Ataupun perbuatan kita yang menunjukkan kita kekufuran, umpamanya meletakkan pakaian-pakaian khusus, lambang-lambang khusus agama orang lain kita pakai. Nggak boleh. Beli kalung, ibu orang muslim, kok kalungnya kalung salib? Ya, kalau seorang muslim ya kalung yang benar kan begitu. Atau atribut-atribut yang menjadikan kehususan mereka. Allah tidak suka karena ini bisa menjurus kepada kekufuran. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang tasabuh dengan sebuah kaum, bisa saja kita ini termasuk mereka kan begitu. Namanya kalau datang tanggal-tanggal bulan-bulan Natal, ibu pula pakai pakaian Santa Claus umpamanya kan. Ngapain kan itu? Itu mereka.
Budaya mereka jangan ditiru. Kalau merupakan kehususan jangan. Kalau bukan kehususan ya tidak apa-apa. Mereka pakai baju kemeja, kita pakai baju kemeja ya nggak ada masalah kan, bukan kehususan namanya. Ya, maka itu juga ataupun keyakinan. Ya, jadi kekufuran ini macam-macam. Taib ini diantara kelompok yang kelima. Kelompok yang kelima. Kelompok yang keenam disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 58. Dan Allah ulang dalam surah Al-Hajj 38 dan Allah ulang dalam surah An-Nisa 107. Al-Anfal 58, Al-Hajj 38 dan An-Nisa 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah itu akan membela orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah tidak suka dengan para pengkhianat lagi kufur. Disebutkan dalam surah An-Nisanya, innallaha la yuhibbu man kana khawanan azima. Allah tidak suka dengan orang yang dalam hatinya ada perasaan khianat dan juga dosa. Jadi yang keenam, orang yang tidak disukai Allah adalah para pengkhianat. Karena khianat itu cirinya orang munafik. Idza wa'ada akhlafa. Kalau menjanjikan sesuatu maka dia menyelisihi. Wa idza tumina khana. Kalau dipercayakan dia khianat. Lah khianat ini kan macam-macam, Bu. Jadi khianat ini ada namanya khianat dalam akidah. Seperti ibu membatalkan keislaman ibu dengan pembatal-pembatal Islam. Itu mengkhianati Islam. Dan ada orang yang sudah Islam, murtad dia. Itu mengkhianati Islam. Hanya faktor pernikahan, hanya faktor beda agama, akhirnya dia memilih pula loncat agama. Ini berkhianat kepada Islam dalam bab akidah namanya. Dan ini banyak di Batam ini orang yang murtad hanya gara-gara ekonomi. Dia berkhianat kepada agamanya. Kemudian juga ada khianat kepada a'raf, kepada kehormatan orang. Seperti mamanya orang yang menyakiti keluarganya, suami menyakiti istrinya, maka dia berkhianat akan hak-hak kepada istrinya, atau sebaliknya, istri menyakiti suami, ya, menyakiti perasaannya, atau orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua. Maka ini memungkinkan terjadi khianat, pengkhianatan dalam keluarga. Nah, ini juga Allah tidak suka. Termasuk juga khianat kepada umumnya kaum muslimin. Boleh jadi mungkin dalam bab harta, dititipi barang, bukannya dijaga malah dihilangkan. Dititipi harta bukannya dijaga malah diambil. Dititipi jabatan bukannya amanah malah khianat dengan jabatannya. Dan begitu seterusnya. Lah Allah tidak suka dengan para pengkhianat seperti, dan bab khianat ini kan umum. Ya, masuk kepada semua lini dalam kehidupan. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7 disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kalian israf. Israf itu berlebihan, mubazir, ya. Orang yang suka memubazirkan sesuatu itu disebut israf. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui. Kalimat israf ini disebutkan para ulama adalah sama dengan al-mu'tadun, melampaui batas. Seperti ada bahasa dalam hadis itu asrafa ala nafsihi. Asrafa ala nafsihi itu artinya jiwanya tidak bisa mengerem sehingga dia terjerumus kepada kemaksiatan dan lebih mengikuti syahwatnya. Itu namanya israf. Orang yang terkalahkan dengan syahwatnya dan semua syahwatnya dituruti, itu namanya israf dalam bahasa Arab. Ibu ke pasar, sebenarnya tidak ada niat beli baju, tapi ketika melihat baju bagus, pengen, harus dibeli. Bagaimana caranya? Ya, habis dibeli menyesal, kenapa aku beli gitu. Ya, pengen barang ini, pengen barang itu. Itulah penyakit orang kalau sudah suka nonton Tokopedia. Pengen ini, pengen itu. Ya, bukan hanya ditonton, kepengen dan betul diupayakan gitu ya. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab namanya israf, Bu. Dalam bahasa Arab, pokoknya keinginan syahwat supaya diikuti dan dimiliki dan dikejar, itulah namanya israf. Allah tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Makanya tahan, Bu, kalau ada keinginan sesuatu tahan dulu. Karena siapa tahu setelah kita beli menyesal kita jadinya. Kan banyak ibu membeli barang yang dalam pikiran sebelum dibeli itu, enak juga kalau punya barang ini. Setelah dibeli hanya dipakai 1-2 hari rupanya nganggur. Sementara ibu habis beli barang itu, menyesal akhirnya kan. Lah terkadang hal-hal yang seperti ini penyesalan datang di belakang itu gara-gara israf tuh. Makanya di zaman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur orang yang selalu membeli daging. Jadi ditanya, kamu dari mana? Saya dari pasar. Dan saya setiap ke pasar saya beli daging. Kata Umar, apakah setiap keinginan engkau membeli sesuatu kau akan beli? Maka dia mengatakan ya. Maka Umar mengatakan jangan seperti itu, kau akan menyesal. Ya, jadi israf ini juga Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Dan israf ini juga masuk pada ziyadatun fi fi'lil mubah. Berlebihan dalam perkara mubah umpamanya. Ibu masak-masak dengan tetangga, masak-masak dengan kawan itu kan boleh-boleh saja. Perkara mubah kan. Tapi kalau sudah berlebihan, Bu, itu jatuhnya israf nantinya. Jatuhnya israf. Sudah berlebihan, waktu berlebih, akhirnya enggak keramut suaminya, anak-anaknya enggak kerawat lagi gara-gara ibu senang-senang dengan kawan-kawannya kan. Itu kan perkara mubah. Tetapi bisa jadi haram kalau sampai kemudian melalaikan kewajiban tuh. Atau mungkin bapak-bapak sepak bola, bulu tangkis atau olahraga, kalau sampai kemudian akhirnya sholatnya diakhir-akhirkan, perkara mubah itu bisa jadi israf dan bisa jadi haram tuh. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 23. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kalau tadi kan kalimatnya mukhtal fakhur. Ini secara langsung Allah mengatakan al-mustakbirin, orang-orang yang istikbar, orang-orang yang merasa besar diri, merasa sombong diri. Ataupun dengan kata lain sombong. Disebutkan tentang sombong ini oleh sebagian para ulama. Ada 3 perkara sombong ini. Pertama, sombong kepada Allah. Dan ini adalah sebahaya-bahayanya orang sombong. Sombong di hadapan Allah. Seperti malas ibadah, malas doa. Ngapain saya doa? Saya enggak butuh dengan Allah. Sombong. Ya, makanya kenapa Allah mengatakan ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Orang-orang yang mereka merasa sombong, tidak mau berdoa kepadaku, kami akan masukkan ke neraka dan dihinakan ketika di neraka itu. Jadi ada orang-orang yang tidak mau berdoa. Nah ini sombong kepada Allah Azza wa Jalla, soal tidak berhajat kepada Allah. Ini bahaya, ini yang pertama. Allah tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Yang kedua, sombong kepada Nabi. Tidak mengikuti syariatnya. Diperintahkan A, dia melakukan B. Diperintahkan B, melakukan C. Tidak nurut. Sombong dengan Nabi SAW. Yang diperintahkan tidak dilakukan, yang tidak diperintahkan pula dibuat-buat sama dia. Sombong dia. Tidak menurut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya. Karena jatuh kepada perbuatan bid'ah. Kemudian yang nomor 3, sombong kepada hamba Allah yang lain. Ya tadi, yang merendahkan orang, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kecantikan, ketampanan, dengan nasab, dengan hasab, dengan dan yang lain. Ya. Tetapi sesombong-sombongnya orang sombong, Bu, adalah orang yang tidak ada yang disombongkan, dia sombong. Nah, itu paling payah. Tidak ada kalau orang kaya ya, dia sombong, ada yang disombongkan kekayaannya. Para pejabat sombong, ada yang disombongkan dengan jabatannya. Orang cantik, orang ganteng, ada yang disombongkan dengan kecantikan dan dengan kegantengannya. Tapi ada yang lebih sombong, tidak ada pendorong sombong, dia sombong. Orang miskin. Ya, sudah miskin, jelek lagi. Ya, tidak ada jabatan pula kan gitu. Apa yang disombongkan orang kayak gini? Sudah jelek, tidak cantik, tidak ganteng, miskin lagi, tiba-tiba sombong, setinggi langit pula kayak dewa. Nah ini sesombong-sombongnya orang sombong. Nah Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan yang seperti ini. Kemudian yang nomor 9. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 76. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika bicara tentang Qarun, kisah Qarun, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fa bagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Qarun itu bagian daripada kaumnya Nabi Musa. Dia pun melampaui batas dan kami berikan banyak pembendaharaan kekayaan sampai kunci-kuncinya yang membawa itu orang-orang kuat. Kemudian dinasihatilah Qarun oleh kaumnya yang baik. La tafrah, Qarun, jangan kau senang hati dengan kekayaan. Innallaha la yuhibbul farihin, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang senang hati. Maksudnya yang keenam ini adalah orang yang senang di atas kemaksiatan alias istidraj. Allah tidak suka. Ada orang yang tidak sholat tapi kok kaya terus. Sekali dia sholat jatuh miskin pula. Wah, gara-gara sholat saya miskin. Akhirnya kan begitu.
Dulu sebelum hijrah lancar-lancar saja usaha. Habis hijrah kolep usahanya. Gara-gara ikut kajian Nurul Hidayah ini saya susah jadinya. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Merasa bahwa bahagia di atas maksiat gitu. Jadi itu namanya istidraj. Allah tidak suka dengan istidraj. Istidraj itu artinya Allah beri. Tetapi di atas kemaksiatan dia kepada Allah. Maka kesenangan dia Allah tidak suka. Ini yang nomor 9 dan yang terakhir. Sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 147. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man dhulim. Wa kana Allahu sami'an 'alim. Jadi Allah tidak suka dengan orang-orang yang al-jahra, terang-terangan mengucapkan kalimat buruk. Terang-terangan mengucapkan kalimat buruk kecuali dia di pihak yang dizalimi. Kecuali dia di pihak yang mendolimi, maka boleh-boleh saja. Umpamanya dia mendoakan doa buruk kepada orang yang dolim kepada dia, tidak apa-apa, karena dia di pihak didolimi kan? Atau menggibah orang yang mendoliminya. Tapi kalau bukan di pihak orang yang didolimi, maka Allah tidak suka kita ini mengucapkan kalimat kotor, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bagus untuk diucapkan, seperti melaknat, mencaci, memaki, merendahkan, menghinakan, terang-terangan ngomong. Nah, Allah tidak suka. Ya, ini juga di antara 10 perkara yang nomor 10 tentang orang-orang yang dibenci. Termasuk mujahir ini. Adalah hadis Nabi SAW mengatakan kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Dan orang yang terang-terangan kata Rasul adalah orang yang di malam hari dia bermaksiat dan Allah tutupi, di siang hari pula dia ceritakan kepada orang. Atau di siang hari dia bermaksiat sudah Allah tutupi aibnya, di malam hari pula dia ceritakan. Ya, jadi termasuk juga orang Allah tidak suka dengan orang-orang yang menceritakan aibnya sendiri. Kamu enggak tahu ya, dulu saya ini mantan itu. Sudah Bu, kalau Ibu sudah hijrah, sudah pakai baju syar'i, apalagi pakai kaos kaki, sudah tutup pakai cadar, mungkin di antara kita ada yang dulunya mantan ini mantan itu, jangan cerita mantan-mantan. Tahunya orang itu ibu orang baik. Nah, selesai. Jangan diceritakan, apalagi tampak-tampakkan tatonya. Tengok punggung saya ini tato semua. Ngapain kali? Oh iya, ibu dulu tukang tato ya? Iya, dulu saya tukang tato, nato orang lagi malah. Nah, ini kan menceritakan aib diri sendiri, itu termasuk juga Allah tidak suka. Nah, ini masuk pada mujahirah namanya. Pada poin yang ke-10. Wallahu a'lam. Jadi di antara 10 orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, la yuhibbuhumullahu azza wa jalla. Allah tidak suka dengan mereka. Baik, sampai di sini. Oh ya, sudah jam 9 ya. Katanya mau ada acara kan? Hah? Jam 10 acaranya, masih bisa buka tanya jawab. Oke. Waalaikumsalam. Orang yang zalim yang mengatakan yang pertama tadi memberikan kepada orang lain, yang kedua orang zalim, yang ketiga yaitu orang yang sombong. Yang ketiga ini yang poinnya itu jelas kan? Orang sombong bagaimana sudah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi. Terus poin yang keempat dalam contoh yang kedua yaitu seseorang yang menampakkan jalannya atau menampakkan dia sombong atau dengan gaya tulisan matanya atau dengan gaya tangannya atau dengan hal-hal yang dibuat pada dirinya yang menunjukkan dia sombong. Nah, gimana ya Ustaz? Terkadang ada memang sebagian orang melakukan hal yang seperti disebutkan ini, tetapi kita berhadapan sama orang tersebut, dia bukanlah sombong, dia bukanlah tipe orang seperti itu, tapi orang mengatakan dia sombong, tapi memang karakternya yang seperti itu. Yang istilahnya kalau melihat itu terkadang menyakitkan atau terus jarang mau bertukar sapa. Memang orangnya tipe seperti itu, tidak sombong. Tetapi orang yang menyebutkan dia sombong itu gimana? Ya, alhamdulillah. Al-urfu al-muhakkam. Terkadang sebuah adat itu bisa dijadikan sebuah hukum. Makanya Syekh Abdurrahman Syi'di dalam bait-bait syair Mantumah Fiqhiyah dia mengatakan wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmu syar'i syarifi lam yuhad. Artinya
kebiasaan manusia itu terkadang bisa dijadikan dalil. Kalau sepakat orang-orang di sini memang jalan seperti itu jalannya orang sombong, berarti dia orang sombong. Kalau terlalu banyak orang ngomong, memang sombong kali, dan orang juga ngomong begitu semua, nah berarti memang sifatnya ada. Harusnya kan kita tahu bahwa sifat seperti itu sudah orang ma'ruf. Kalau orang punya sifat seperti itu, pasti orang awam mengatakan saya sombong kan itu. Harusnya kan dirubah sifat itu. Ya, kecuali kalau sebagian kecil mengatakan sombong, sebagian besar tidak. Itu berarti bukan yang disepakati namanya. Tapi kalau semua orang yang awam atau yang tidak awam mengatakan itu akhlak seperti itu, sombong, berarti memang dia sombong. Harus diganti. Walaupun sebenarnya hatinya tidak sombong sebenarnya. Memang dia karakternya seperti itu. Tapi kalau orang sudah mengatakan sombong, itu bagian daripada kesombongan. Karena dia tidak mau merubah karakternya. Dengan tidak mau berubah karakter, itulah dia sombong. Kenapa tidak dirubah? Dirubahlah kan begitu, supaya orang tidak menganggap dia sombong. Yang tadinya nggak senyum jadi senyum. Yang tadinya jarang nyapa ya nyapa kan itu. Jadi maksudnya gaya-gaya seperti itu Allah tidak suka. Wallahu a'lam. Nah, ibu ya nanti nasihatilah orang kayak gini. Itu ya dengan candaan gitu kan. Nggak usah terlalu serius. Nanti tak mau ngaji pula dia. Ya. Yang tadi yang kita itu orang sombong, yang keempat kelompok itu orang-orang melakukan kerusakan. Yang kelompok 4 itu yang poin yang ketiga, poin yang keempat, yang tengah yang membunuh jiwa atau juga dirinya sendiri ataupun membunuh diri orang lain. Dan ketika seseorang dia itu punya kelainan pada dirinya, kelainan pada diri dianya itu bukan sebab kelainan yang dia miliki sejak lahir, tapi kekurangan ilmu, dan dia juga kesalahan pada diri dia menuntut sesuatu ilmu hitam di dalam. Terus ketika sudah merasuk pada dirinya ilmu tersebut dan orang tuanya itu sudah berusaha mengeluarkan, menampilkan usaha-usahanya, karena Allah tidak bisa keluar lagi. Tanpa disadari orang itu sudah membunuh jiwa orang lain, ya. Nah, ketika dia membunuh jiwa orang lain, ditanyakan pada dirinya, kenapa kamu membunuh? Katanya, kalau aku tidak membunuh orang itu akan membunuh keluargaku, termasuk bapak orang tuaku. Terus bagaimana kehidupan orang yang demikian, ya Ustaz? Ya, alhamdulillah, orang itu ya melakukan dosa besar lah. Membunuh jiwa itu melakukan dosa besar, apapun alasan. Walaupun kondisi dia seperti itu. Ya, walaupun kondisi dia seperti itu. Karena begini, umpamanya ada 2 orang terjerembab dalam gua, tidak ada yang dimakan, minum ada tapi makan tak ada. Akhirnya kan seminggu dia lapar. Apakah kemudian demi menopang lapar dia akhirnya dia bunuh untuk dimakan dagingnya? Atau salah satunya kemudian membunuh supaya bisa menjaga kehidupannya dan dianggap itu sebuah darurat? Tidak bisa. Walaupun dalam kondisi darurat membunuh itu tak boleh. Padahal kan ini darurat kan. Dan kaedah darurat itu apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan hal-hal yang diharamkan. Tapi kaidah ini tidak berlaku dalam case seperti ini. Ini kan membunuh orang halal. Kenapa? Darurat. Kalau nggak saya bunuh, saya nggak makan, saya mati. Kita mati dua-duanya. Minimalnya satu hidup, satu mati lah kan begitu. Nggak boleh. Kalau soal bunuh-bunuh nggak boleh. Masih lebih baik mati dua-duanya daripada salah satunya membunuh kemudian memakan salah satunya. Dalam konteks seperti ini. Apalagi case-nya seperti tadi. Ya, dia mempelajari ilmu sihir atau mempelajari apa gitu kan, kemudian halusinasi, rasuki jin, waswas, kemudian menumbalkan orang. Ini bukan hanya pembunuhan, bisa jatuh ke kesyirikan dengan keyakinannya. Itu sudah dosa yang tidak akan diampuni. Kalau membunuh saja masih bisa diampuni, tapi kalau membunuhnya dorongan dari sebuah keyakinan ilmu yang dipelajari, itu bisa syirik namanya. Kalau hanya bunuh saja umpamanya orang bertengkar, akhirnya marah ambil pisau tusuk, itu bunuh namanya. Itu dosa besar. Ada kisah pada hari kiamat. Tapi kalau membunuhnya sebuah keyakinan karena sebuah ajaran yang dipelajari, itu bisa syirik. Nah, ini bisa dosanya meningkat dari dosa besar menjadi dosa paling besar kan. Nah, dinasihati orang seperti ini. Harusnya polisi nangkap orang kayak gini karena membahayakan orang di penjara ya. Allah. Yang kelima Ustaz, yaitu kelompok yang tidak suka terima, yaitu dengan orang-orang kafir. Salah satu penjabarannya tadi yang pertama Ustaz, ucapan-ucapan yang dilarang ketika kita tahu itu haram, tetapi dia juga masih melakukannya. Seperti contohnya tadi, dia tahu mabuk-mabukan itu haram, tapi dia menyuruh orang terserah. Nah, itu terkadang sering kita jumpai hal-hal yang demikian ya Ustaz. Misalnya dia tidak baik berbuat seperti itu kepada orang lain, tapi yang terserah sama orang
kalau aku sih nggak suka. Tapi dia tahu dia tidak suka. Tapi kalau ucapkan juga terserah kalau oke, kalau enggak. Kalau aku enggak. Gitu. Apa itu juga termasuk golongan? Termasuk, itu termasuk. Kalau dia sampai menyuruh orang untuk melakukan, itu termasuk. Tapi kalau sudah dilarang, namanya ya sebaiknya kamu jangan melakukan. Tapi kalau melakukan terserahlah. Itu kan ada larangan sebelumnya. Kalau sudah melarang itu dikembalikan ke dia. Tapi saya katakan itu dosa, tidak boleh. Kita jelaskan hukumnya. Kalau sudah dijelaskan hukumnya, kemudian dia masih melakukan, urusan dia. Yang saya maksudkan tadi adalah dia tidak melarang. Kalau saya tidak minum, kalau kamu mau minum ya silahkan. Itu kan tidak melarang namanya. Saya sih kalau untuk nyakitin orang itu saya tidak bisa. Tapi kalau mau nyakitin kamu aja. Nah, memang nyuruh pula. Nah, ini kan masalah. Ini hati-hati ya. Tingkatan-tingkatannya lihat. Kalau sampai menghalalkan yang diharamkan ya kufur. Tapi kalau tidak sampai ya fasik saja, dosa besar saja. Lihat sampai di mana taraf ucapan orang itu. Tapi bahaya kalimat seperti itu. Karena seolah-olah membiarkan kemungkaran namanya di hadapan kita. Bahkan kita nyuruh pula dia melakukan kemungkaran. Sementara Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi kan. Disuruhnya kita mencegah kemungkaran. Ini malah kemudian disuruh pula. Ya langsung atau tidak langsung mengatakan seperti itu kan menyuruh kemungkaran namanya. Kalau anti ya silakan saja. Kalau saya enggak, nah itu sama aja kan gitu ya. Enggak mengambil risiko tapi orang lain suruh bahaya, suruh celaka. Wallahu a'lam. Yang ketujuh Ustaz. Ya. Yang ketujuh tadi yaitu orang yang suka mewajib atau dilakukan israf, yaitu keinginan syahwat yang diikutinya. Gimana dengan seseorang israf itu memang terjadi pada dirinya, tetapi dia mampu mengatasinya. Contohnya? Contohnya, dia menginginkan sesuatu sebenarnya saat ini belum pantas dia membelinya, tapi urgent. Bisa sih pakai yang lama, tetapi memang menyusahkan memilihkan dia sendiri. Akhirnya dia melakukan itu bukan israf itu namanya kebutuhan. Kalau dibilang urgent itu namanya kebutuhan. Israf itu kan dia tidak berhajat, dia beli. Itu apa coba? Ibu punya handphone satu, udah cukup itu belum rusak. Ingin beli lagi, udah beli ingin beli lagi, 3 di tangan ibu tuh. Ya, jadi 2 tangan handphone, 1 kaki pula pegang handphone pakai jempolnya. Lah untuk apa coba? Fungsinya sama kok. Akhirnya apa? Pusing sendiri. Aduh, saya harus isi 3 kuota ini. Ini 100, 300 tiap bulan. Stres sendiri akhirnya kan. Jadi hal-hal yang maksudnya jangan membeli sesuatu yang sebenarnya kalau kita sudah beli itu manfaatnya tidak ada. Ya tapi kalau urgent, umpamanya ada kipas. Ada sih kipas tapi bising suaranya kan gitu. Enggak bisa tidur saya. Beli kipas satu lagi lah umpamanya. Nah, itu kan ada hajat namanya kan, memang kebutuhan. Tapi kalau nggak ada hajat apa masalahnya? Hanya disimpan saja. Hanya nengok, oh ini bagus juga piring gelas ini. Dibeli nggak dipakai juga atau di lemari. Nah, baru 1 minggu beli piring gelas cantik itu, rupanya ada pula debt collector lagi utang. Stres dia mau bayar, nyesel juga aku beli piring katanya. Nah, jadi itulah yang maksudnya israf di sini. Makanya kenapa di antara hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syahwat yang muttaba. Syahwat yang selalu diikuti. Hawa nafsu yang selalu diikuti ya, itulah makanya bisa mencelakakan. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Iya. Yang terakhir ini kan yaitu sesuatu yang sudah ditutupi Allah tidak boleh melakukannya kembali. Tapi terkadang kan banyak yang kita dengar Ustaz, yang katanya kan misalnya Ustaz, kapan kita boleh membicarakan itu kembali ketika kita ingin niat membangkitkan semangat orang lain, apakah itu dibolehkan Ustaz? Boleh kita ini menceritakan kejelekan kita kalau hanya untuk dijadikan i'tibar. Seperti kita menceritakan sama anak kita. Tapi sebaiknya inisialnya disembunyikan. Sebaiknya inisialnya dia menceritakan dirinya sendiri, tapi orang tidak tahu sebenarnya. Ada seorang ummahat, padahal dia sedang menceritakan dirinya sebenarnya. Kalau mau dia ngomong saya sendiri sebenarnya kan itu. Cuman inisialnya tidak disebut. Janganlah seperti itu. Ada loh seorang umat itu begini-begini. Padahal dirinya yang cerita. Nah, itu sebaiknya kalaupun harus menceritakan keburukan, jangan inisialnya disebut. Cukuplah A, B, C, siapa gitu kan. Kemudian diceritakan. Ya. Ataupun tidak diceritakan secara detail. Saya ini pernah mengalami, saya ini pelaku sejarah. Saya tahu apa yang kalian lakukan itu salah. Dan pasti kalian akan menyesal. Karena saya juga pernah. Namanya seperti itu. Itu kan global. Disebutkan apa rinciannya gitu. Itu pun kalau ada maslahat ngomong begitu. Kalau tidak ada maslahat ngapain? Itu kesombongan aja kan itu jadinya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Sudah 9:15. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la